inklusif. Siapa saja boleh naik ke gerbong itu, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Saya coba geser ke Bung Rocky Putirai. Bung Rocky, Anda pernah viral ketika Anda menyebutkan alasan PSSI pecat pelatih adalah karena tidak bisa diatur. Tapi yang jelas kita melihat baru saja pelatih kepala timnas, Patrick Kluivert juga dipecat. Apakah Anda masih tetap dalam framing pikir yang sama mengenai itu? Kalau saya lihat dalam pergantian pelatih itu juga, ya mungkin itu dalam bagian dari kepengurusan. Karena pada saat di Sintayong itu banyak sekali pertentangan dengan kepengurusan. Salah satu contoh bagaimana pemain-pemain lokal itu dipulangin karena non disiplin. Ya kenapa dia paksa pemain naturalisasi, dan selama pemain naturalisasi ada itu kita tidak pernah lihat lagi di sosial media itu ada pemain yang dipulangin karena disiplin. Nah pada saat progres ini sedang berjalan, memang membangun sesuatu itu kan butuh waktu. Dan saya tahu juga Sintayong itu juga bukan orang yang gampang diatur. Karena dia bekerja, usaha kerja kerasnya itu sampai bikin dia jadi pelatih terkenal. Dan mungkin karena memang berselisih paham itu yang bikin satu kesimpulannya Sintayong harus dipecat. Oke. Dan menurut Anda ketika kemudian Patrick Kluivert dipecat, kemudian ada statement yang barangkali juga kita dengar ya dari Alex Pastur ya, bahwa memang pada prakteknya Indonesia belum sepantasnya bisa masuk Piala Dunia atas dasar melihat peringkat ketika kita main di kualifikasi babak keempat. Anda sependapat dengan itu? Saya kira kalau macam masalah lolos ke Piala Dunia itu bukan masalah peringkat. Tapi bagaimana kesiapan pelatih, bukan pelatih tapi dari kepengurusan ke negara. Artinya pada saat ada support dari negara dan kepengurusannya itu benar, kepelatihan juga benar. Saya pikir kita lihat di negara-negara Afrika sana juga mereka punya keterbatasan kehidupan yang lebih parah juga dari kita. Dan mereka bisa punya motivasi, mereka bisa punya tujuan dan mereka bisa masuk. Artinya peringkat itu masuk lolos Piala Dunia itu bukan berdasarkan peringkat. Tapi bagaimana kesiapan kita secara pribadi, habis itu secara tim, secara organisasi juga siap apa enggak. Tunggu, kita udah siap nggak sebelumnya? Saya kira belum siap. Oke. Jadi artinya, ini sebetulnya bahwa ini implikasi dari ketidaksiapan kita sebetulnya. Ya sekarang bagaimana bisa siap? Sintayong untuk bikin kita naik dari peringkat bawah sampai 100 itu butuh 3 sampai 4 tahun. Terus bagaimana Patrick bisa bikin cuma dengan 3 bulan sampai 6 bulan bisa dalam 2 pertandingan bisa bikin kita lolos. Itu ya sebenarnya sih memang ada, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya gitu loh. Tapi amin. Hal itu dia sendiri datang tidak percaya kok. Maksudnya dengan apa yang saya alami sebagai pemain bola, satu hal yang paling susah diatasin seorang pemain bola itu adaptasi. Sehebat apapun pelatih, walaupun dia pegang dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun, itu tidak bisa menghasilkan tim yang luar biasa. Tapi yang mau saya tanam di sini, dengan pergantian pelatih, konsekuensi itu saya pikir pengurus juga sudah tahu. Pengurus sudah lihat itu, hasil baik buruknya mereka sudah tahu. Jadi untuk pergantian pelatih juga mereka sudah tahu. Jadi saya pikir untuk ke depan yang kita butuh bukan orang pintar di sepak bola. Tapi orang jujur. Orang yang punya hati bagaimana kita mau juara, bagaimana kita mau prestasi. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bung Rocky.